Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tentu yang pertama kita bersyukur dan memuji kepada Allah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dapat dipertemukan walaupun secara virtual dalam majelis ilmu berbincang masalah agama, masalah ilmu pengetahuan, dan yakinlah bahwa ini adalah landasan beragama kita. Karena dengan mengikuti majelis ilmu akan melakukan perubahan dalam hidup diri kita. Karena dengan menghadiri majelis ilmu akan mendatangkan keimanan. Sedangkan keimanan ini akan merubah segala sesuatunya. Dari yang buruk menjadi baik, jadi yang tidak berkah jadi berkah, jadi yang pelit menjadi dermawan, jadi yang kikir menjadi dermawan. Semuanya dari hasad, menghilangkan penyakit hasad, dari yang bodoh menjadi pintar. Inilah sebenarnya keutamaan kalau Allah telah tanamkan dalam diri kita cinta ilmu pengetahuan, ilmu agama, bahwa Allah sangat sayang dengan kita. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebajikan, maka Allah akan berikan paham dalam agama. Apatah lagi Nabi SAW menyatakan, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man andah. Orang-orang yang berkumpul walaupun tidak satu tempat, tapi dalam upaya untuk mentadabburi, berbincang masalah agama tentang Quran, maka akan diturunkan kepada mereka ketenangan, akan diliputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa disebutkan nama-namanya. Yakinlah bahwa siapa yang hadir pada kesempatan berbagi ini, nama kita sebenarnya sudah tercatat di kalangan para malaikat yang dipermaklumkan oleh Allah kepada malaikat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Dengan demikian saya secara pribadi mengapresiasi pengurus Nasyiah yang telah menginisiasi kegiatan seperti ini, dan yang menghadiri juga sebagai peserta. Saya dukung dengan semangat bahwa ini adalah hal yang dapat memperberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat insyaallah. Nah, kaitannya dengan judul yang diamanahi bahwa mencari amalan kecil dalam bulan Ramadan. Kalau saya dikasih judul ini, saya teringat dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu tokoh Islam yang memiliki khazanah pemikiran dalam Islam yang dikenal dari Sabang sampai Maroko sana di dunia Islam. Salah satu penggagas mazhab Hanabilah, yaitu mazhab Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu mengadakan perjalanan rihlah. Rihlahnya ini para ulama terdahulu kalau dia berjalan melakukan perjalanan dalam suatu ketika tujuannya dua saja, mencari ilmu dan memberikan ilmu, menggapai ilmu dan menebar manfaat. Maka pada suatu ketika dalam perjalanan, karena kemalaman, beliau Imam Ahmad bin Hanbal singgah di masjid untuk istirahat karena belum ada, tidak ada penginapan. Imam Ahmad bin Hanbal masuk masjid dan meminta kepada penjaga masjid agar diberi kesempatan untuk bisa istirahat. Tapi ternyata penjaga masjid itu karena ingin menjaga keamanan, kebersihan masjid, tidak mengizinkan Imam Ahmad untuk tinggal. Maklum, Imam Ahmad ini adalah tokoh dikenal nama, tapi tidak dikenal wajah. Padahal kaum muslimin dari ujung dunia dalam khazanah Islam sangat dirindukan oleh kaum muslimin untuk bisa bertemu dengannya. Tapi karena Imam Ahmad tidak dikenal, hanya kenal nama saja, tidak kenal wajah, tidak seperti sekarang ada media, ada YouTube, ada Zoom, kita bisa melihat orang yang berceramah, sehingga Imam Ahmad ditolak untuk tinggal di masjid untuk istirahat.
lalu diusir dari masjid. Ketika diusir dari masjid, beliau istirahat di terasnya. Nah, ketika beliau berada di teras, Pak penjaga masjid itu kembali mengusirinya. Dia pun menyatakan, saya sudah sampaikan Anda tidak boleh istirahat di masjid ini walaupun di teras. Maka ditariknya Imam Ahmad bin Hanbal keluar masjid sampai ke jalan raya. Di jalan raya didapati oleh seorang yang kebetulan tinggal di depan masjid. Lalu orang itu pun bertanya, kenapa Anda berada di tempat ini? Imam Ahmad pun menyatakan, saya tadi ditarik oleh penjaga masjid, dikeluar tidak diizinkan untuk istirahat di masjid. Tapi saya tidak marah, karena ini adalah tugas mereka untuk menjaga masjid. Lalu orang itu menyatakan, bolehkah Anda untuk singgah di rumah kami istirahat? Besok Anda bisa melanjutkan perjalanan. Moga-moga besok sehat dan melanjutkan lagi. Lalu Imam Hanbal menerima tawaran itu dan dengan senang hati. Lalu orang itu pun memberikan fasilitas, menyiapkan tempat tidur. Setelah itu beliau kembali masuk ke rumahnya dan ternyata beliau melanjutkan pekerjaan. Beliau ada ternyata tukang roti. Tiap hari dia bekerja memasak dan membakar roti. Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan perilaku tuan rumah ini. Karena pada saat dia bekerja, mengguling, kemudian membakar dan memasak roti, terus itu mulutnya mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata, melafalkan yang tidak diketahui. Lalu dia pun mendekat, Imam Ahmad mendekat kepadanya, wahai saudaraku, saya melihat kamu bekerja sambil melafalkan sesuatu, menggerakkan mulut-mulut. Apa yang Anda baca? Maka dia pun menyatakan, saya membaca subhanallah walhamdulillah, astagfirullahaladzim. Jadi ternyata beliau sambil bekerja membaca tasbih subhanallah walhamdulillah dan beristighfar. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi, sejak kapan Anda lakukan ini? Pekerjaan ringan, tetapi Imam Ahmad tahu kalau biasanya ringan mudah dilupakan. Sehingga bertanya, berapa lama Anda telah lakukan kebiasaan ini? Sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun. Imam Ahmad bin Hanbal tahu bahwa sesuatu yang kecil kalau itu dilaksanakan secara kontinu pasti ada manfaatnya. Lalu bertanya, apa yang Anda dapati setelah membiasakan kebiasaan yang sederhana ini dalam kehidupan Anda? Maka orang itu menyatakan, alhamdulillah, segala kebutuhan saya Allah telah penuhi. Cita-cita, keinginan saya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat membaca zikir dengan sangat sederhana tapi dilakukan secara berkesinambungan. Namun ada satu lagi yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa yang satu itu? Kesempatan saya sudah lama memohon kepada Allah agar diberi kesempatan bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sampai hari ini belum. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun tersenyum. Tahukah bahwa yang ada di hadapan Anda ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka ia pun menangis dan haru dan bergembira. Ternyata yang ada di hadapannya itu adalah orang yang sangat dicintai, yang ditunggu-tunggu hadir di hadapannya. Yang pada momen yang tidak pernah ditunggu-tunggu, tidak pernah dijadwalkan, dia pun hadir pada tempat itu. Subhanallah. Dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal bersama dengan tukang roti ini menunjukkan bahwa sesuatu yang kecil dan mungkin sederhana kalau kita lakukan dan itu kita rutinkan dan menjadi kebiasaan kita, itu akan membuahkan suatu kenikmatan tersendiri. Di antaranya adalah Allah akan mengabulkan segala keinginan, kebutuhan dan cita-cita kita. Itu keistimewaan di dunia. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna habbal a'mal ila Allah adalah adwam wa in qalla. Perbuatan atau amal saleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan amal saleh yang dilakukan secara kontinu walaupun itu sangat sedikit, walaupun itu sangat sederhana ataupun dikatakan sangat kecil. Karena dalam hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
Yang Allah inginkan kita adalah adanya kesungguhan untuk melakukan amal soleh. Nah, kesungguhan itu dibuktikan dengan adanya komitmen untuk melanjutkan segala sesuatu yang telah kita laksanakan, yang diserahkan dengan adanya keistiqomahan. Nah, karena itu dalam kehidupan kita ini tidak ada kata main-main dalam beribadah. Kita harus memaksimalkan. Sekecil bagaimanapun amal kebajikan itu tidak ada yang rendah di hadapan Allah. Mungkin di hadapan kita sangat kecil, sangat sederhana, tapi di hadapan Allah itu akan menjadi besar. Tapi apa yang menjadikan sesuatu besar di hadapan Allah? Karena adanya keikhlasan. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, ya mari dalam hal pelaksanaan ibadah kita berikan prioritas dan kontinukan di dalamnya. Jangan kita terlalu mengkhawatirkan akan rezeki itu, kan Allah telah jamin rezeki kita. Kita berupaya yang ada dan Allah akan tunjukkan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi telah menyatakan, "Ya bani Adam, khalaqtuka li'ibadatik fala tal'ab wa damantu laka rizqa fala tat'ab." Wahai anak cucu Adam, sungguh aku menciptakan kalian untuk beribadah, maka janganlah kamu bermain-main. Dan aku telah menjamin kamu rezeki itu, maka jangan terlalu memaksimalkan, maka jangan terlalu berpayah-payah secara berlebihan untuk mencari rezeki itu, karena Allah telah menjamin rezeki itu. Tinggal kita hanya berusaha sesuai dengan kemampuan, maka rezeki itu pun Allah akan jamin. Maka dalam hal ini kita tidak meremehkan amalan-amalan kecil. Contoh tadi, Imam Ahmad bin Hanbal mendapati tukang roti yang membiasakan kalimat subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, astagfirullahaladzim. Di antara perkara yang mungkin kita anggap kecil tapi besar di hadapan Allah adalah qiraatul Quran. Orang yang membaca Quran misalnya, ketika membaca, apakah dia paham atau tidak paham? Ketika dia menyatakan alif lam mim, itu adalah perkara amalan yang sangat kecil sekali. Ketika kita mengawali bismillahirrahmanirrahim, itu adalah perkara kecil tapi akan membuka berbagai kebajikan. Subhanallah. Dalam bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah memberkahi di dalamnya. Ya, salah satu bulan yang dimana Allah melipat gandakan segala amal soleh yang dilakukan hamba di muka bumi ini. Salah satu keistimewaannya adalah di mana Allah akan memudahkan melakukan amal soleh. Ya, ada keberkahan tersendiri, kemudahan dan dorongan kuat untuk bisa melakukan amal kebajikan. Karena ada yang senantiasa menyuruh, ya bagian khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebajikan, akbil, segera lakukan itu. Jadi ketika ada niat-niat baik, biasanya terdorong kuat untuk bisa melakukan. Tapi sebaliknya, ada yang senantiasa menyuruh untuk menahan saat seseorang ingin berbuat buruk. Dia menyatakan, ya bagi syar, wahai orang yang berkeinginan melakukan keburukan, aksir, tahan. Inilah keberkahannya adalah saat ada niat baik, maka upaya untuk bisa melaksanakannya itu cepat dan mudah kita laksanakan. Tapi sebaliknya, keinginan berbuat buruk, ada saja yang menahannya. Ada saja yang menjaganya supaya kita tidak melakukannya. Dan inilah keistimewaan bulan Ramadan itu. Maka dengan demikian, ya, amalan yang sangat sederhana mungkin yang kita lakukan dalam Ramadan ini adalah dianggap remeh, yaitu qiraatul Quran, baca Quran. Paham atau tidak paham, kita boleh dan harus membaca Quran. Ya, karena orang yang baca Quran ini, paham atau tidak paham tetap dapat pahala. Nabi SAW menyatakan adalah man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca Quran satu huruf dalam Al-Quran, maka akan memberikan 10 kebajikan, 10 hasanah. Lam aqul alif lam mim harfun, saya tidak menyatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jumlahnya 30. Di mana tidak satu pun yang pahami selain Allah dan Rasulnya makna alif lam mim itu. Pun itu kita akan mendapati manfaat dan pahalanya. Sehingga Nabi SAW menganjurkan untuk kita membacanya.
Tentu kalau orang yang membaca Al-Quran dan bisa paham itu menambah keutamaannya lagi. Dan ini intinya. Saat kita mulai membaca Quran, kita berupaya untuk bisa membacanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi pahala orang yang memahami Al-Quran dengan baik. Sebaliknya Nabi SAW, orang yang terbata-bata baca Quran juga punya keistimewaan. Maka bagi kita, bagi yang masih berat untuk baca Quran, atau masih tertatih-tatih untuk bisa baca Quran dan bisa menghafal, yakinlah bahwa di situ ada keutamaan. Nabi SAW telah menyatakan, man yaqra Quran wa huwa mahirun bihi wa huwa yatatatta. Man qara al-Quran wa huwa yatatatta wa layhi syakun falahu ajran. Orang-orang baca Quran dan ada kesulitan dan terbata-bata di dalamnya, maka akan mendapatkan satu pahala. Berbeda memang kalau kita ancar mahir, maka ini tentu akan mendapatkan keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, apapun yang kita laksanakan, yang kita lakukan dari amal soleh yang kita lakukan, ini dan akan mengantarkan kepada surganya Allah. Seperti Allah nyatakan, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian lantaran amal kebajikan yang kamu lakukan. Kita tidak tahu amal soleh, amal yang mana yang diterima oleh Allah. Boleh saja amal yang tampak kecil justru itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh saja amal yang begitu besar kelihatan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadapan Allah adalah amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh saja amalan itu kecil tapi Allah hargai dengan pahala yang sangat besar di hadapan Allah. Dan boleh saja dan ada saja amal yang begitu besar kelihatan tapi justru tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang membedakan dan menentukan dalam besar dan kecilnya amal di hadapan Allah adalah besarnya motivasi. Ya, besarnya keikhlasan di dalam melaksanakan amal itu. Sehingga dalam hadis terkadang seseorang melaksanakan amal penduduk surga kelihatan baik, tapi ketika sudah dekat dengan surga justru terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Atau sebaliknya, kita lihat banyak orang yang bergumulan dengan maksiat dan dosa. Sehingga ketika sudah hampir dekat, satu jengkal lagi dekat dengan neraka, justru dia terpental masuk ke dalam surga. Apa yang menjadikan hal itu terjadi? Berpuluh-puluh tahun melakukan amal kebajikan, tapi di akhir kehidupannya justru terjerumus ke dalam api neraka. Atau sebaliknya, banyak orang melaksanakan dosa maksiat, sejengkal masuk ke dalam neraka, terdorong masuk ke dalam surga. Para ulama memahami bahwa terkadang di antara manusia melakukan amal baik, tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan, pada akhirnya terjerumus ke dalam neraka. Mungkin kita lihat juga banyak orang melakukan dosa dan maksiat, tapi kita tidak tahu dibalik daripada perilaku orang itu. Mungkin saja di hadapan kita dia bisa biasa, tapi ketika dia kembali ke rumah, dia memohon ampun kepada Allah, istighfar, meneteskan air mata, menyadari kesalahan-kesalahannya, di balik layar dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah bahwa amal apa saja kita lakukan ketika kita ikhlas dari awal sampai dan akhir, pasti insya Allah akan membalas. Allah tidak akan sia-siakan. Allah pasti memberikan penghargaan segala amal kebajikan yang kita lakukan sebelumnya, kalau dari awal kita laksanakan dengan keikhlasan. Saya kira demikian sebagai pengantar dan cukup panjang mungkin. Semoga apa yang kita lakukan ini sehingga di hadapan Allah saya katakan tidak ada amal kecil atau amal besar. Ya, apakah dia kecil atau besar, di hadapan Allah yang ada adalah sejauh mana tingkat keikhlasan kita melakukan amal. Memang dalam amal soleh itu pun bertingkat-tingkat, karena yang membedakan adalah besarnya manfaat yang diakibatkan, dibuahkan daripada amal soleh.
Semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari amal kebajikan itu, maka semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.